Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun berada. Puji syukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmatnya kita dapat menghirup kehidupan ini. Dan dengan nikmatnya kita juga dapat menyelesaikan amal-amal soleh. Nikmat Allah yang tiada terkira, sehingga tidak seorang pun yang sanggup untuk menghitung-hitung nikmatnya. Kemudian marilah kita senantiasa memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya. Beserta keluarganya termasuk istri-istrinya. Termasuk sahabat-sahabatnya. Termasuk para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai akhir zaman. Kita bersalawat bukan hanya untuk Rasulullah sebagaimana sebagian dari golongan yang menyimpang. Kita bersalawat juga untuk keluarganya, istri-istrinya, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Karena merekalah Al-Quran dan Sunnah sampai kepada kita sekalian. Tidaklah orang-orang yang mencela istri-istri Rasulullah dan sahabat-sahabatnya kecuali orang-orang yang tertanam di dalam hatinya kebencian, tertanam dalam hatinya kedengkian terhadap dinul Islam. Ikhwan fillah a'azakumullah, kemudian kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan para pemimpin di negeri kita ini. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan buat kita sekalian. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla juga untuk kebaikan kita sekalian, untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan pendengar roja dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali huruful hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Pada kesempatan yang lalu kita membaca huruf-huruf hijaiyah sampai dengan huruf jim. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari huruf ha. Huruf ha bentuknya, syakalnya sama dengan huruf jim. Hanya saja huruf ha ini tidak diberi tanda apapun. Karena huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran pada masa awal penulisan wahyu adalah huruf-huruf yang tidak terdapat padanya titik atau tanda yang lain. Adapun tanda-tanda tersebut ada ketika masa tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sampai di zaman kita sekarang ini. Dan kita bersyukur karena ini adalah usaha para ulama untuk memudahkan umat ini dalam menjaga
Al-Quran. Huruf jim dengan titik 1 di bawahnya. Huruf ha tidak ada titiknya. Huruf kha yang kemudian ada titiknya di atas, bukan di bawah. Ha terdiri dari 2 huruf, yakni huruf ha dan huruf maddiyah, alif. Ha. Kemudian huruf kha juga terdiri dari 2 huruf, kha dan maddiyah, alif. Sehingga kita baca kha. Adapun satu persatu nanti makharijul hurufnya kita akan pelajari lagi. Kita mengenal terlebih dahulu huruf-huruf tersebut. Huruf yang berikutnya adalah huruf dal. Huruf dal. Di mana huruf ini tidak diberi tanda titik. Keserupaannya adalah dengan zal yang diberi tanda titik. Dal dan zal masing-masing ada 3 huruf padanya. Huruf dal terdiri dari dal, kemudian maddiyah, alif, dan lam. Sehingga kita membaca dal. Dan huruf zal yang bertemu antara ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas, ya, terdiri dari 3 huruf juga, zal, alif maddiyah, dan lam. Sehingga kita membaca zal. Kemudian ra. Ra, huruf yang merupakan huruf bergetar, ya. Ra, ya, dengan 2 huruf ra dan alif maddiyah. Ra. Sehingga ketika kita membaca dengan fathah, ra, ya, kita membacanya dengan tebal. Apabila kita membaca dengan kasrah, ri, maka kita membaca dengan tipis. Yang sama dengan ra, tetapi ada titiknya, adalah huruf zai. Zai. Huruf yang merupakan huruf shafir karena keluarnya dari ujung lidah dengan pangkal atau gusi gigi seri bawah. Zai dengan 3 huruf. Zai, alif maddiyah, dan ya. Zai. Kemudian sin. Sin. Ya, dengan ujung lidah yang bertemu dengan pangkal atau gusi dari gigi seri bawah. Sama dengan zai, ya, tempat keluarnya. Sin. Sin. Terdiri dari 3 huruf.
sin, ya maddiyah, dan nun. Sehingga kita baca sin. Yang sama bentuknya dengan sin tetapi ada titik 3. Maka ini dinamakan shin. Shin. Ya. Perbedaannya ketika mengucapkan dengan titik 3 adalah keluar dari tengah lidah. Kita keluarkan dari tengah lidah, bukan dari ujung lidah. Kalau sin yang tidak ada titiknya, tidak ada titik 3-nya dari ujung lidah. Sedangkan yang ada titik 3-nya, maka dia dari tengah lidah. Shin. Shin. Terdiri dari 3 huruf. Shin, ya maddiyah, dan nun. Shin. Kemudian huruf berikutnya yang harus kita kenal adalah huruf shad, yang merupakan huruf shafir juga. Sama dalam makhrajnya bersama sin dan zai. Shad kita angkat ya ketika mengucapkan huruf ini dengan 3 huruf shad, alif maddiyah, dan dal, sehingga kita membaca dengan qalqalah. Shad. Yang sama dengan shad tetapi ada titik 1 di atasnya. Ini huruf dinamakan dhad. Dhad. Dengan cara menempelkan sisi lidah ya ke gigi belakang atau gigi geraham. Bagian atas dinaikkan ya lidahnya, kemudian ditempelkan, maka keluarkan hurufnya. Dhad. Dhad. Dengan 3 huruf. Dhad, alif maddiyah, dan dal. Ya. Mengeluarkannya boleh dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Ya. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Dan huruf-huruf ini harus kita ingat-ingat agar melekat ya di hati kita, khususnya bagi para pemula, diulang-ulang kembali ya. Mulai dari huruf yang pertama alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dan dhad. Nah, inilah ya, untuk para pemula silakan benar-benar menghafal huruf-huruf ini. Kita baru mempelajari 15 huruf ya. Ada
14 huruf lagi insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan buat yang sudah pernah mempelajarinya, maka ini adalah murajaah, pengulangan kembali agar kembali mengingat pelajaran-pelajaran yang lama sehingga dapat memahami lebih dalam lagi. Wallahu a'lam. Nah, iya, baik. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah menjelaskan bagaimana cara-cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah tadi di bagian yang kedua ini dan 15 huruf telah disampaikan bagaimana cara mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Mudah-mudahan berikan faidah dan kita bisa mempraktekannya terutama ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Baik, kita masuk sesi selanjutnya, sesi tilawah Al-Qur'anul Karim. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami ataupun yang sudah terbiasa, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 untuk pembacaan surat Abasa. Silakan di layanan telepon, mungkin bagi Anda yang sudah terhubung. Iya, silakan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin mencoba tilawah di surat Abasa ayat yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik barakallah. Pak Untung ya? Ya, alhamdulillah. Enggak kebanjiran. Alhamdulillah, mampir dikit aja. Iya, silakan ya. Ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Kalau berhenti, Ayo. jangan terlalu panjang ya, 2 harokat saja. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakaru Tasdid, aw yazzakaru tasdid lagi, huruf kafnya di tasdid ya. aw yazzakaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa'anta anhu talaha. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Masyaallah ya. Bagus, bacanya semakin bagus dan semoga terus bertambah semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Alhamdulillah, amin. Jazakallah, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung di Pondok Ungu, jazakallah khair tilawahnya ayat yang ke-10 dari surat Abasa. Baik, selanjutnya silakan yang kedua. Lanjutkan surat Abasa ayat yang ke-11. Silakan kami tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saudi, Jakarta. Pak Saudi, Masya Allah. Silakan Pak Saudi, ayat yang ke-11 surat Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarahu fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah Utilal insanu ma farah min ayyi syai'in khalaqah min
نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. Iya, barakallahu fiik. Ya, Nah, bagus Pak Saudi bacanya ya. Semoga terus ya dimudahkan, ditambah semangatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan Pak Saudi? Enggak dulu Ustaz, masih Iya. di perjalanan. Iya. oh iya, sedang Baik. berjalan. Hati-hati Pak ya. Nah, iya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saudi di Jakarta hingga ayat yang ke-22 ya. Jazakallahu khair atas interaktifnya. Semoga diberkahi untuk antum yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, selanjutnya yang ketiga melanjutkan ayat yang ke-23 surat Abasa. Halo. Halo, Nah, mau ikut bimbingan tajwid? iya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dafa Al-Ghifari di Bandung. Dafa Al-Ghifari di Bandung ya. Silahkan sudah siap ya, dan ayatnya ayat yang ke-23 surat Abasa. Iya, mohon maaf Pak Dafa. Dafa, ya Pak Dafa, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya supaya tidak terlambat ya suara kita sampai di sana dan bisa mengganggu nanti konsentrasi Bapak. Silakan. Ya, ayat berapa Ustaz? 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Nah, jangan dipanjangkan ya. Ketika berhenti maka sukunkan ta'amih. Jangan dipanjangkan ya. Coba ulang lagi. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Jangan dipanjangkan ya. Ila ta'amih. Jangan ta'amih. Nah, jangan dipanjangkan, tidak ada maddiyahnya di sana ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, begitu. Bagus, lanjutkan. Anna sababnal ma'a sabba. Summa syaqaqnal arda syaqqa. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا Lanjut. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Ya, sahih. Cukup ya sampai situ ya. Nah, perlu diperhatikan tadi ya, ketika membaca konsentrasi yang penuh ya. Kemudian tadi masalah panjang pendeknya ya. Mad tobi'inya masih ada yang terlalu panjang, ada yang tepat ya. Itu perlu konsentrasi ya. Iya, taib. Semoga terus bertambah semangat Pak Dafa ya dalam mempelajari ilmu agama ini. Silakan Pak Dafa, ada pertanyaan? Enggak, Sat. Cukup, Sat. Iya, taib. Nah, baik. Sekarang jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dafa yang berada di Bandung, ya tilawahnya semoga Allah berkahi untuk antum yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, alhamdulillah 3 penelpon sudah kita terima. Masih kita lanjutkan untuk tilawahnya. Bagi Anda yang ingin bergabung silahkan
belajar membaca surat Abasa ini, ayat yang ke-33. Silahkan kami tunggu. Halo. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Herianto Ustaz Pak Herianto di mana? di Pontianak Ustaz. Pontianak. Ya. Pontianak. Silahkan Pak Herianto, ayat Baik Ustaz. ke-33. Fa'idza jaa Ta'awud terlebih dahulu, Pak. Membaca ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idza ja'atis sakhah. Tasydid pada huruf shad. Tasydid ya pada huruf shad ya. Fa'idza ja'atis sakhah. Ya, panjangkan sampai 6 harokat ya. Mad lazim kilmi musaqqal ya. Fa idza ja'atis sakhah. Coba ulang lagi. Fa'idza ja'atis sakhah. Iya, bagus. Lanjutkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. U-nya jangan dipanjangkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Coba. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Iya, bagus. Wa ummihi wa abihi. Iya, bagus. Wa sahibatihi wa banihi. Hi panjang. Wa sahibatihi. Hi 2 harokat. Wa sahibatihi wa banihi. Hi jangan lupa panjangkan itu. Tanda panjang. Wa sahibatihi wa banihi. Wa sahibatihi. Hi. Ya, 2 harokat. Wa sahibatihi wa banihi. Nah, coba ya. Perhatikan, simak baik-baik ya. Wa sahibatihi. Hi-nya itu dipanjangkan ya. 2 harokat. Ya. Wa sahibatihi wa banihi. Wa bani. Berhenti. Wa sahibatihi wa bani. Iya, bagus. Likulli mri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Yauma idzin ikhfa ya. Jangan diidharkan, ikhfa. Oh, Ya, ayo konsentrasi. Konsentrasi, jangan sambil mendengarkan ya. Konsentrasi saja dengan percakapan kita. likulli mri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Sya'nui yughni. Nah, coba. Sya'nun yughni. Ya, lanjut. Wujuhu yawma idzin musfirah. Wujuhui. Idgham bi gunnah ya. Wujuhui yawma idzin musfirah. Coba ulangi.
wujuhu yawma idzin musfirah. Ya, lanjut. Dohikatum mustabsyirah. Ya, lanjut. Wa wujuhi wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. Lagi. Wa wujuhui. Lagi. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. Ya, lanjut. Tar. Tarhaquha. Tarhaquha qatara. Iya, lanjut. Ulaika humul kafaratul fajaro. Iya, taib. Ya, bagus Herianto. ya. Pak Herianto ya di mana? Kalimantan. Pontianak. Pontianak, Kalimantan ya. Iya, semoga terus ya Pak Herianto semangat ya. Ketika membaca ya tolong konsentrasinya difokuskan lagi ya supaya bacaannya lebih bagus lagi ya. Barakallahu fiik. Nah, Ya, alhamdulillah Ustaz. alhamdulillah. Ya, Iya. terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Herianto. Ada pertanyaan kah untuk pertemuan di kesempatan malam hari ini? Cukup Ustaz. Cukup ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Iya, jazakallah khair sekali lagi untuk Pak Herianto yang berada di Pontianak. Yang mudah-mudahan tilawahnya Allah berkahi dan Allah mudahkan, berikan terus semangat dalam menyempurnakan bacaannya ya. Terus belajar Bapak. Alhamdulillah telah selesai surat Abasa. Kita melanjutkan surat At-Takwir. Silahkan bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin mencoba tilawah di layanan telepon pembacaan surat At-Takwir ayat yang pertama. Nah, halo. Halo, Halo, assalamualaikum. waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Vio di Palembang, Ustaz. Vio. Vio, Umur berapa Vio? 11 11 Tahun. tahun. Sudah bisa membaca Al-Quran? 11 tahun. Sudah bisa membaca? Sudah Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya. Ya, kalau sudah bisa Sudah membaca, Ustaz. silahkan dicoba Dek Vio. Sebenarnya tilawahnya untuk dewasa ya, tapi Dek Vio sudah bisa membaca, katanya silahkan dicoba surat At-Takwir ayat yang pertama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza usamsu kuwirat. Nah, coba perhatikan siapa nah? Vio, perhatikan baik-baik ya. Nah, melihat mushaf atau dengan hafalan ini? Melihat mushaf atau dengan hafalan? Ya. Kalau melihat mushaf, lihat baik-baik ya. Tidak ada dhamma di situ ya. Tidak ada dhamma itu. Itu ya, kamu perhatikan baik-baik. Ya, idza syamsu. Coba ulang lagi. Dikecilkan juga volume televisinya. Iza samsu. Iya, ya. Coba ulangi lagi. Iza samsu kuwirat. Iya, bagus. Iza samsu kuwirat. Lanjutkan. Wa iza Nah, coba lagi ya. Nah, wa idzan nujumu kadarat.
nujum wa idza Nah, coba perhatikan ya. Wa idzan nujumun kadarat. Ayo. wa idzan nujumun kadarat. Iya, bagus Pio ya, Masya Allah. Udah semangat ya untuk mencoba membaca ya. Dan mudah-mudahan Pio nanti itu pelajaran yang sangat berharga ya. Perhatikan baik-baik hurufnya. Kalau ada di sana huruf yang di atasnya bukan dhammah ya, itu bukan dhammah. Tapi itu adalah kepala huruf shad ya. Itu bukan dhammah ya, itu tidak dibaca ya. Jadi tidak dibaca, langsung kepada huruf yang bertasydid ya. Ya, idza. Ketika membaca idza, di situ setelah zal ada alif. Setelahnya lagi ada alif lagi. Setelahnya lagi ada lam. Baru kemudian ada shin ya. Nah, dilihat mana yang di atasnya ada tasydid. Ternyata huruf apa? Shin. Ya, maka bacalah langsung idash langsung kepada shin. Lewatkan saja itu huruf-huruf yang tadi tidak perlu dibaca. Demikian pula wa idzan nujumu. Itu sama melewati alif, lam, kemudian nun, ya. Alif, kemudian lam dan nun. Maka langsung karena nun yang bertasydid, maka langsung saja baca ya wa idzan ya. Nah, ini ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa diperhatikan lagi pada kesempatan yang akan datang. Jazakallah khair, Vio ya. Ya. Iya. Baik, untuk Vio ya. Terima kasih banyak interaksinya. Tapi lantang suaranya. Iya, bagus. Semangat ya, bagus berani, ya. semangat dan terus belajar ya dengan Abi, uminya di rumah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan bisa membaca lebih lancar lagi. Baik, selanjutnya silahkan bagi Anda para pemirsa masih ada waktu, kami berikan kesempatan tilawah surat At-Takwir ayat yang ketiga. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surahnya khas ini. Ini orang tua kita nih. Ini kakek-kakek ini. Oh, kakek-kakek. Biasanya kalau laki-laki nggak mau disebut tua, Pak. Iya, Pak Rashid ya. Iya. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Rashid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Susah masuknya sekarang. Masya Allah. Dari awal ini nggak masuk. Alhamdulillah masuk sekarang, Pak ya. Iya. Silahkan tilawahnya, Pak. Atau diulangi dari Iya, ayat diulang pertama? Bapak. Iya, tidak apa dari ayat yang pertama saja, Pak ya. Oh, dari awal lagi. Iya, tidak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Syamsu. Nah, ini ya, jangan dilupakan ini huruf mim bukan qalqalah ya. Kalau kita buat syamu, nah, ya. Oh iya. Tahan, syamsu ya. Idza syamsu kuwirat. Masih Pak ya? Iya. Tahan Pak ya, ditahan ya. Ini mungkin karena sudah lancar banget nih ya. Idza syamsu kuwirat. Tahan ya. Di huruf wawunya itu tasydid juga ya. Idza syamsu kuwirat. Ayo. Idza syamsu kuwirat. Masih ya. Syamsu ya. Idza syamsu kuwirat. Iya, bagus. Wa idzan nujumu kadarat. Aywa. Wa idza jibalu suyirat. Iya.
Wa idal isyaru wa i Wa wa idzal. idal isyaru utilat. Kembali ya, kembali huruf zalnya jangan sampai berubah ya. Wa idzal. Wa izal isyaru uitat. Utilat. Utilat. Nah, itu hurufnya ya. Wa izal isyaru utilat. Iya. Wa idal wushu. Nah, konsentrasi. Wa idal wushu khushirat. Iya. Wa izal biharu sujjirat. Iya, Masya Allah. Cukup, barakallahu fiik. Aduh, ini jarang baca yang pendek begini Pak Ustaz. Iya. Masya Allah. Berarti bacanya yang panjang Ustaz. Masya Allah. Yang pendek. Belum sampai ke Ah, 30. yang pendek, kemudian belakangnya Iya, huruf betul. tak terus ya Pak ya. Tak terus. Betul. Iya. Ya, baik ya. Semoga terus bertambah semangatnya untuk Amin. Pak Rashid ya dalam menuntut ilmu ya. Ini Baik, Pak ada Ustaz pertanyaan? mau tanya, mahorijul huruf ini apakah ketika orang-orang Arab itu berbahasa mereka ada mahorijulnya atau tidak Pak Ustaz ya? Itu aja pertanyaannya Pak Ustaz. Iya. Terima kasih Ataukah Pak. ketika hanya membaca Al-Quran saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya berarti menuju kepada sejarah. Sejarah, karena dahulu para sahabat ya nggak pernah belajar makhorijul huruf ya. Karena mereka di zaman itu mereka sedang jaya-jayanya ya bahasa Arab itu. Boleh dibilang waktu itu di puncaknya sastra Arab ya, bahasa Arab itu di puncaknya. Ya, karena di zaman itu siapapun yang memandangkan bahasa Arab dengan sangat bagus itu yang sangat dihormati. Nah, karena itulah datang Al-Quran mengalahkan semua ya para pujangga-pujangga Arab, para penyair-penyair Arab waktu itu ya. Sebagai mukjizat yang khalid, yang kekal ya sampai di zaman sekarang ini ya. Adapun ilmu tentang tajwid makharijul huruf itu terjadi setelah para sahabat radhiyallahu anhum wafat. Ketika masuknya ke dalam Islam golongan ajam ya, golongan ajam termasuk kita, ini golongan ajam, yakni non Arab, bukan dari Arab. Di mana orang-orang ajam tentu saja dialek bahasa mereka tidak sama dengan bahasa Arab. Sehingga ketika mereka masuk mempelajari bahasa Arab, mereka belum tahu seluk-beluk huruf-huruf Arab ini. Ya. Disinilah mulai ya para ustadz, para mudarris, para guru-guru dari kalangan tabi'in memperhatikan bagaimana orang-orang non-Arab ini, orang-orang ajam ini, ya, kadang mereka bertengkar sesama mereka dikarenakan bacaannya. Ya. Dari sisi i'rabnya juga, ya, nahwu sharafnya juga mereka ya, tidak tepat, ya, dari huruf-hurufnya tidak tepat, maka muncullah ya para ulama yang menerangkan tentang ya makharijul huruf. Di antaranya adalah Al-Imam Sibawayh di bukunya yang bernama Al-Kitab ya. Nah, itu diterangkan huruf satu persatu keluarnya dari mana supaya orang-orang yang non Arab ini belajar ya, sehingga tepatlah mereka ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Yang mana pada mulanya mereka kalau belajar itu ya harus belajar melalui talaqi ya, langsung datang kepada guru dan satu persatu diajarkan membaca Al-Qur'an. Namun kemudian ya dikhawatirkan ilmu ini akan hilang, maka para ulama kemudian menulis ya ilmu yang didapat itu ya, dengan sebuah ungkapan yang tepat. Ya, maka
ungkapan tentang huruf-huruf itu dimasukkan kepada bab tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Sehingga tersusunlah ya satu persatu ya mengungkapkan huruf itu secara talaki lalu ditulis sehingga menjadi ilmu yang menjadi pedoman buat umat-umat selanjutnya sampai di zaman kita sekarang ini. Wallahu a'lam. Iya, baik. Syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Pak Rashid ya yang berada di Jakarta, dan semoga tilawahnya Allah berkahi untuk Bapak yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, masih ada waktu kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa ataupun pendengar ingin bergabung bersama kami tilawah di surat At-Takwir ini ayat yang ke-7. Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Akhidian Akhidian, di mana? di Bekasi. Di Bekasi. Ahlan. Sahlan. Silahkan. Sudah siap ya tilawah ayat yang ke-7 surat At-Takwir. Naam. Boleh ditampilkan? Iya. Boleh ditampilkan? Naam, oke. Ya, sudah. Udah. Ayat 7 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzan Nah, coba ya. Kenapa dipanjangkan itu? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Langsung saja kepada huruf yang bertasydid. Oh iya, Ustaz. Wa idzan nufusu zuwijat. Lagi. Wa idzan nufusu zuwijat. Coba panjang pendek ya, perhatikan. Wa idzan nufusu zuwijat. Aduh, ya. Coba Pak, konsentrasi. Nah, Wa idzan nufusu zuwijat. Coba zuwijat. Lagi. wa idzan nufus. No-nya jangan dipanjangkan. Oh iya, Ustaz. Wa idzan nufusu zuwijat. Su-nya juga jangan dipanjangkan. Coba setiap baca satu kalimat-kalimat ya. Nufus satu kalimat ya. Wa idzan nufusu zu ya. Kata tasydid zuwijat. Ulang lagi. Wa idzan nufus. Nah, Wa idzan nufusu zuwijat. Lanjut, Ustaz. ya. Wa idzal mau'udatu Mau suhilat. ya panjang u-nya. Oh iya, Ustaz. Wa idzal mau'udatu suhilat. Coba lihat lagi. Wa idzal mau'udatu suhilat. Coba konsentrasi ya. Da-nya tidak panjang. Iya, Ustaz. Wa idzal mau'udatu suhilat. Su'ilat. Su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Coba lagi. Wa idzal mau'udatu suhilat. Nah, bukan hi itu hamzah itu i. Oh iya, Ustaz. Wa idzal mau'udatu suhilat. Su'ilat. Su'ilat. Iya. Lagi. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Iya. Bi ayyi dzambi qutilat. Bi ayyi dzambin Bi ayyi dzambin qutilat. 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 Bi ayyin dzambin. Bi ayyi dzambin. Coba lagi. Bi ayyin dzambin. Bi ayyi. Bi ayyi Bi dzambin. ayyi. Bi ayyi dzambin qutilat. 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 Ya, cukup. Barakallahu fiik. Ustaz. Ya, cukup ya. Nah, Ustaz.
Jazakallah khair Ustaz. Oh, iya. Barakallahu fiik. Semoga bertambah terus semangatnya ya. Jazakallah khair Ustaz. Iya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat ya. Semangat ya, Masya Allah. Iya, boleh. baik. Nah. Menambahkan yang tadi ditanyakan tentang apa? Khofiyya ya, maka kalau menekan pada huruf ya-nya yang bertasydid ya, itu dengan naber, tapi kalau ya-nya untuk wakofnya ini tidak naber ya. Ini yang tadi saya maksud ya. Saya khawatir salah paham ya. Jadi khofiyya, maka iya-nya yang ke atas itu ya tidak dengan nabar, jangan ditekan ya, tapi ketika yang tasdid semua yang bertasdid harus ditekan ya. Demikian. Allah. Nah, baik. Sekarang demikian. Dan tadi untuk Bapak yang berada di Bekasi ya, terima kasih banyak jazakallahu khair atas interaksinya. Semoga terus semangat dan diberkahi untuk tilawahnya, untuk baca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, sesi tilawah kita cukupkan dulu dan selanjutnya kami angkat atau beralih di pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Dan mungkin bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya perihal tajwid, ahkam Al-Quran atau tadi pembahasan mengenai makhorijul huruf, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS. Baik, yang pertama ada pertanyaan dari Adam di Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana jika kita membaca Al-Quran melalui hafalan kita sambil berjalan? Yang tentunya di mana jalan tersebut kadang melewati tempat-tempat yang kurang bersih ataupun yang lain. Ustadz, mohon nasihatnya. Kalau berjalannya kita di kuburan, maka tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Karena dilarang kita membaca Al-Quran di kuburan. Baik berjalan, duduk, ya, atau sambil berbaring. Ya. Di kuburan itu tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Atau di tempat-tempat yang di situ adalah tempat yang kotor, tempat sampah. Ya. Misalnya dia meroja tapi sambil di tempat sampah, makanya tidak diperbolehkan. Adapun di perjalanan biasa, di atas mobilnya, di atas kendaraannya, di atas kereta, misalnya di atas pesawat, maka ini tidak mengapa. Demikian Allah. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ujang yang berada di Ciamis. Ya Ustaz, jika kita membaca Al-Quran secara harian atau rutin, apakah harus di depan guru? Dan yang kedua, bagaimana cara membaca huruf tebal seperti shod dan huruf shod yang ada huruf dod mungkin ya, yang benar cara mengucapkannya. Tadi mungkin sudah jelaskan tadi. Iya, tidak mengikuti. Ya. Baik, yang pertama saja berarti tadi tentang apa? Membaca harian ya. Iya. Ini membaca harian dengan hafalan atau dengan Membaca saja ya? Membaca. Ya, membaca ya. Apakah harus dengan guru? Itu kan maksud pertanyaan kan? Betul. Ya. Melihat keadaan kita, ya, melihat keadaan kita. Karena kita belajar pertama harus dengan guru, ya. Ketika kita belajar membaca Al-Quran, maka kita mulai dengan guru. Tahapnya 2 tahap dengan guru, ya. Tahap pertama tahap belajar. Ya. Tahap kedua, tahap melancarkan. Ini harus dengan guru. Ya. Maka kalau sudah lewat tahap kedua, guru menilai kita bacanya sudah lancar dan diperkenankan membaca sendiri, maka kita berarti sudah masuk tahap mahir dalam membaca Al-Quran dan sudah dilepas oleh gurunya. Bahkan sudah disuruh oleh gurunya membantu untuk mengajar Al-Quran. Ya. Maka lihat diri kita. Siapa tadi? Akhi Ujang yang bertanya.
lihat diri kita ya. Kalau kita masih dalam tahap pertama, maka kita wajib tetap bersama guru. Demikian pula pada waktu kita tahap yang kedua, tahap melancarkan juga bersama guru. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, wa suhbatu ustadi. Dan hendaklah kamu ditemani ya ustad. Ya, kalau sudah tahap kedua selesai dan guru menyatakan ya kamu sudah bagus bacaannya, alhamdulillah ya, kamu nanti membantu mengajar di sini ya. Maka berarti kita sudah masuk dalam tahap mahir. Ketika telah tahap mahir, maka silakan membaca sendiri. Ya. Karena dia sudah diberi izin oleh gurunya untuk membaca sendiri. Nah, ini ya. Berbeda lagi nanti ketika tahap menghafal Al-Qur'an. Ya. Memberikan hafalannya ya kepada guru yang pertama ya dengan cara membacanya terlebih dahulu. Kalau bacanya sudah bagus, maka dia boleh menghafal. Namun tidak boleh dia hafalannya itu ya dia langsung tampilkan ya, kecuali di hadapan guru terlebih dahulu. Sampai guru mengecek apakah hafalannya itu telah sesuai dengan ya, bacaan yang benar. Karena bisa jadi ketika dia membaca Al-Qur'an dia benar. Tapi ketika hafalan dia keliru. Ya, itu terjadi ya. Karena itu antara bacaan dengan melihat dengan bacaan dengan hafalan harus sama. Maka ketika sama maka dia dikatakan ya telah mahir baik dari bacaan langsung maupun dengan hafalan ya. Dua kemahirannya. Mahir membaca dan mahir dalam hafalan. Karena bisa jadi ada orang mahir dalam membaca, tapi dalam hafalan dia tidak mahir. Berarti punya satu kemahiran, yaitu kemahiran dalam membaca saja. Tidak mempunyai kemahiran dalam hafalannya. Demikian wallahu alam. Ya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Ya, ada pertanyaan kembali dari Abu Nabila yang berada di Makassar. Saya sering menemukan kalimat di dalam Al-Quran yaitu huruf alif di awal kata tidak punya harokat. Bagaimana cara membacanya? Kalau huruf alif yang tidak berharokat itu biasanya ya, ditandai dengan kepala huruf sod ya. Kalau kita bacanya di mushaf Timur Tengah ya, ya itu ada kepala huruf sod. Seperti kita lihat surah Al-Fatihah misalnya, ya. Maka di surah Al-Fatihah itu kalimat alhamdu, ya, di sana alifnya di atasnya ada kepala huruf shad. Dan tidak ada harokatnya, ya, tidak ada harokatnya. Maka ketika dibaca bagaimana? Ya, dibaca dengan fathah alhamdu, karena dia adalah ya, kalimat isim ya, alhamdu ya. Adapun pada fi'il amr ya, maka dilihat pada huruf yang ketiganya ya, pada huruf yang ketiganya. Apabila fathah harokatnya atau kasrah harokatnya, maka bacalah dengan kasrah di awalnya. Apabila dia dhammah harokatnya, maka bacalah dengan dhammah di awalnya. Ya, itu kaidahnya. Ya. Kaidahnya. Ada pengecualian? Ada pengecualian ya. Namun insyaallah ya nanti akan pembahasannya kita perluas lagi ya. Dan cukup saya kira ya, insyaallah mudah-mudahan ya, bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalan yang ditempuh para anbiya wal mursalin dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.